Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya pada saudara-saudara semuanya. Mohon maaf ini praktikumnya terundur 1 jam ya dari jadwal yang seharusnya harus kita mulai. Nah, untuk hari ini ya jadi sebagaimana yang minggu lalu, jadi mungkin kelompok 4 ya akan mencoba menunjukkan ya pada saudara-saudara semuanya. Jadi proses dari simulasi ya yang dilakukan pada minggu ini yaitu kurang lebih seperti apa. Nah, nanti mungkin di akhir dari presentasi dari kelompok 4 ini nanti kita mungkin akan sedikit ini ya, sedikit ada tanya jawab ya, barangkali ada sesuatu yang mungkin ingin kalian tanyakan kepada kelompok 4 ya, atau mungkin kita diskusikan bersama ya di kelas ini. Nah, mungkin terkait simulasinya yang mungkin jumlah node-nya terlalu banyak ya, sehingga laptop kalian tidak kuat ya, seperti itu. Nah, untuk menangani hal tersebut ya, saya rasa esensi dari praktikum ini ya adalah saudara-saudara mampu untuk mengoperasikan software ANSYS ya. Software ANSYS ya, utamanya di CFD-nya ya, di submenu CFD gitu kan. Nah, kemudian berapa mahasiswa ya sudah mencoba ya. Nah, namun ternyata laptopnya enggak kuat ya. Nah, untuk itu mungkin nanti bisa dicoba ya. Jadi yang penting esensinya dapat ya, tidak harus hasilnya sama persis dengan yang di video gitu kan ya. Nah, saya tahu memang ya, jadi jika jumlah node-nya jauh lebih sedikit ya, jumlah elemennya jauh lebih sedikit ya, tentunya hasilnya tidak akan baik gitu ya, tidak akan detail ya, tidak akan akurat gitu kan. Nah, namun kalau misalkan terlalu detail ya, kondisi yang terjadi laptopnya nggak kuat gitu ya, sehingga nanti yang kalian bisa lakukan ya, nanti coba untuk besaran dari elemennya jangan terlalu kecil seperti itu ya. Jadi nanti silakan dicoba-coba ya, mungkin kalian akan mencobanya berkali-kali seperti itu kan. Nah, mungkin bisa jadi ya ternyata hingga praktikum ini berakhir ya, waktunya kurang Mbak, karena saya harus mencoba-coba. Bayangkan Mbak, 1 kali running yaitu 4 jam gitu kan. Sementara praktikum ini waktunya cuma berapa jam Pak gitu kan. Nah, belum lagi saya harus mengikuti proses yang ada di video dan itu membutuhkan waktu juga. Itu butuh waktu 1 jam atau 2 jam Pak, walaupun videonya ya yang ditunjukkan cuma 15 menit gitu kan. Oke lah, untuk itu maka mungkin nanti assessment-nya akan saya buat ini ya, tidak harus dikumpulkan hari ini ya. Jadi mungkin nanti akan dikumpulkan lusa ya atau minggu depan ya, seperti itu. Tapi yang jelas ingat ya, jadi yang saya tekankan pada saudara adalah saudara mampu untuk menggunakan software CFD-nya. Jadi itu yang lebih penting ya. Nah, masalah node-nya yaitu kan teknis ya, itu kan tergantung juga dari kemampuan laptop masing-masing. Nah, saya harap saudara tetap ini ya, ngerjakan sendiri. Jadi boleh ya kalau misalkan mau diskusi dengan temannya di luar forum ini pun juga dipersilakan ya. Jadi barangkali kalian memiliki grup WhatsApp tersendiri dan kalian merasa lebih nyaman ada di sana, jadi lebih nyaman jika komunikasinya bersama teman-teman yang lainnya melalui WhatsApp ya, saya persilakan ya. Tapi intinya cobalah manfaatkan kesempatan ini ya, kesempatan belajar ini sebaik mungkin gitu ya, karena bisa jadi ketika nanti di tempat kerja ya kalian nggak akan mendapatkan ini gitu kan, atau bahkan ketika nanti kalian melamar kerja ya kalian akan membutuhkan ini gitu kan, yang mana ini akan membuat kamu akan terlihat berbeda dari anak-anak atau pelamar yang lainnya gitu. Jadi jika kamu ingin menang ya, maka kamu harus setidaknya memiliki satu hal yang membuat kamu terlihat berbeda dari orang-orang yang akan kamu kalahkan ya. Di pengalaman saya seperti itu. Baik, supaya tidak berlama-lama, saya persilakan ya pada kelompok 4. Dalam hal ini adalah Mas Devian ya dengan Mas Imam. Kebetulan Mas Imam juga sudah hadir ya untuk segera
mempresentasikan ya hasil dari diskusi kelompok 4 ya. Silakan kepada Mas Devian dan Mas Imam, ya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Imam Saputra dan Devian Arif Firmansyah, pada hari ini akan mempraktekkan pokok bahasan yaitu airfoil turbulence modeling. Sudah bisa terlihat screen saya? Oke, di saya sudah terlihat. Yang lainnya terlihat? Terlihat, Pak. Oke, silakan dilanjutkan Mas Devian. Oh ya. Oke, saya akan memulai bagaimana sih cara simulasi airfoil turbulence. Oke, yang pertama mungkin bagaimana sih cara menggambar airfoilnya itu sih. Nah, caranya kalau saya lebih suka cari di internet, yaitu di website yaitu Airfoil Tools. Kita cari di search ini. Saya di sini akan mensimulasikan NASA 63212. Kemudian kita search. Lalu pilih NASA 212 airfoil. Nah, setelah itu kita select format that file. Setelah itu kita copy angka-angka yang ada di sini, kita blok, kemudian kita copy. Lalu kita buka Microsoft Excel. Setelah itu kita paste. Nah, ini di sini masih dua nomor ini masih dalam satu kolom, jadi harus kita pisah terlebih dahulu dengan cara kita ke menu data, kemudian text to columns. Kita terlebih dahulu, kemudian next to columns, kemudian next, kemudian kita checklist space, next, kemudian finish. Jadi ini sudah terpisah angka-angkanya, jadi dua kolom. Coba diperhatikan yang paling atas itu ini ya, kok masih ini ya, tetap gitu ya kayaknya. Atau Ya, memang seperti itu? Sudah Pak, sudah terpisah. Ya. Kemudian di kolom C kita ketik angka 0 semua sampai ke bawah. Jadi dengan cara double klik yang di sini, dia otomatis 0 semua. Ini jadi kolom A itu sumbu X, kolom B itu sumbu Y, dan C itu sumbu Z. Lalu kita save. Kemudian terserah mau di save di mana. Kalau saya di desktop, kemudian save tipenya kita ganti ke teks. Jadi kemudian kita save. Karena saya sudah ada, jadi saya nggak save ya. Dan setelah selesai kita buka ke SolidWorks. Sudah terlihat SolidWorks-nya? Ya, sudah terlihat. Saudara Devian minta tolong untuk linknya tadi ditaruh di ini ya, di kolom komentar ya dari ini ya. Iya, Pak. Dari meeting hari ini. Ya. Bisa langsung sekarang di ini kan ya, di copy paste kan? Sekarang aja ya, Pak ya? Ya, barangkali teman-temannya mau langsung ngikutin. Oh. Sudah saya kopikan.
Kemudian kita ke SolidWorks. Kemudian kita buka new part. Oke. Di sini kita menggunakan skala yaitu meter. Jadi kita ganti terlebih dahulu ke meter, NKS. Kemudian kita pilih fitur curve stroke x, y, z point. Lalu kita browse. Nah, di sini kita ganti text file. Lalu pilih file tadi yang sudah di save. Kemudian open. Nah, jadi seperti ini. Kemudian oke. Setelah itu kita pilih front plane, lalu sketch. Kemudian kita convert entities untuk membuat garisnya. Kemudian kita oke. Setelah itu kita extrude boss. Kita extrude sepanjang 1 meter. Oke. Nah, jadi eyeball-nya sudah jadi. Lalu kita save. Nah, save as tipenya kita cari IGS. Nah, lalu kita save, mau kita save kemana? Karena saya sudah ada, jadi saya nggak save. Selanjutnya kita buka ANSYS. Kita pilih ANSYS Fluent. Kemudian geometri, klik kanan. Kita import geometri, browse. Kemudian kita pilih file yang dari save-an dari SolidWorks. Kemudian kita open. Setelah ada checklist warna hijau, lalu kita klik kanan, edit geometry in design modeler. Nah, setelah keluar seperti tampilan seperti ini, lalu kita generate terlebih dahulu. Nah, jadi sudah tampil airfoil-nya. Lalu kita gambar lingkaran seperti ini. Lalu kita beri dimensi. Lingkaran kita beri dimensi sebesar 14 meter. Lalu jarak X-nya dan kita beri ukuran horizontal dan vertikalnya. Horizontalnya kita beri angka 0,4. Lalu untuk vertikalnya 0,04. Harus pakai koma, jangan tidak. Kalau titik tidak bisa di sini. Setelah itu kita bikin garis line dari titik tadi. Kemudian kita beri dimensi ukuran sepanjang 14 meter. Setelah itu kita gambar lagi garis ke atas dan ke bawah. Kita beri dimensi juga, atas sama bawah sama, yaitu 7 meter. Dengan ukuran 7 meter. Setelah itu kita tarik garis dari titik ini sampai menyinggung lingkaran. Yang bawah juga sama. Itu yang H1, H2 tadi dari mana ke mana tadi? Yang mana, Pak? Yang ini, H1 dan V1 kalau nggak salah ya kamu tadi. Ya, benar.
Itu saya Di zoom in, zoom in. Ya. Dari mana ke mana itu maksudnya itu? Saya dari YouTube sih Pak, contohnya. Enggak ininya yang dirimu ini loh. Gimana Pak? Yang maksudnya ukurannya H2 itu dari mana ke mana itu? Titik referensinya apa dengan apa itu? Oh, ya jadi referensinya itu dari titik sumbu X, Y yang putus-putus ini sama dengan titik tengah lingkaran. Oh, titik tengah lingkaran. Nah, gitu ya. Ya. Terus untuk yang V3 sama ini ya. Dari sumbu X ya, sumbu X ke titik pusat lingkaran ya. Pusat lingkaran, Pak. Oke. Oke, silakan dilanjutkan. Oke. Setelah itu kita modify, kemudian kita trim garis yang tidak kita gunakan. Kita trim. Jadi garis yang panjang tadi 14 meter itu hanya cuma seperti garis bantu saja, tapi kita nggak gunakan, kita hapus, kita trim. Setelah itu kita pergi ke konsep surface from sketch, lalu kita pilih sketch 1, apply, kemudian generate. Seperti ini hasilnya. Setelah itu kita bikin lagi sketch dengan new sketch kedua. Kita bikin rectangle. Dimulai dari ini. Seperti bebas dari titiknya yang dari menyentuh airfoil. Kemudian dimensi vertikal dari sumbu X ke garis yang atas dari rectangle, yang satunya lagi dari sumbu X ke garis rectangle yang bawah. Kemudian kita kasih ukuran 0,7. Setelah itu kita pergi ke konsep surface from sketch, lalu kita sketch 2, apply, kemudian kita pilih operationnya add frozen, kemudian kita generate. Oke, setelah itu kita bikin sketch lagi, new sketch ketiga, kita sketching lagi, bikin circle. Kita bikin circle, kemudian kita beri dimensi, ukurannya 3 meter, kemudian titik dari circle yang kedua ini kita kasih koordinat yang sama seperti lingkaran yang pertama, jadi ini sama ini nanti bersinggungan. Itu maksudnya ini ya, titik pusat lingkarannya sama ya, atau bagaimana? Sama, ya Pak, sama Pak. Kemudian kita tadi hanya 0,4, kemudian V11-nya 0,04. Ya, jadi seperti ini. Kemudian kita konsep surface from sketch, kita klik sketch 3, apply, kemudian operationnya kita add frozen, kemudian kita generate. Oke, setelah itu kita bikin extrude. Kita extrude dari sketch 1, kita extrude, kemudian kita pilih operasinya add frost. Setelah itu kita generate. Sketch 2 juga sama, kita extrude. Sketch 2 kita klik, kemudian apply, kita pilih add frost, kemudian kita generate.
Lalu juga pada sketch 3 juga sama, kita extrude, sketch 3, apply, add frost, kita genre. Oke, setelah jadi, bisa ini ya diperjelas ya, sketch 1 itu apa, sketch 2 itu yang mana, sketch 3 itu yang mana itu ya? Ya, jadi sketch pertama itu yang besar ini, bentuknya yang lingkar, ya, yang ini sketch pertama. Jadi yang ini sketch pertama, kemudian sketch kedua itu yang persegi panjang ini. Ya, kemudian sketch yang ketiga itu lingkaran yang di dalam tadi. Oke, ini bagi yang lain ini ya sekaligus nyimak, sekaligus kalau misalkan ada pertanyaan ya, ini silakan langsung ditanyain gitu ya. Mungkin ini nanti bisa diputar ulang gitu ya, apa yang dijelaskan oleh Saudara Devian gitu kan. Namun nanti jangan-jangan nanti ada yang online, ada yang offline begitu kan, begitu kamu ngerjain. Karena itu kalau misalkan ada sesuatu yang mau ditanyain, sekalian aja langsung ditanyain sekarang saja, enggak apa-apa. Buat semuanya seperti itu ya. Silakan dilanjutkan, Saudara Devian. Ya, kemudian kita create, kita pilih boolean. Setelah itu operation unit kita pilih subtract untuk membuat lubang di airfoil. Target bodinya kita body pertama atau body keseluruhan, kita apply, lalu kita tools body, body mana yang akan dibuang, dan kita pilih solid. Ya, solid ini, jadi airfoilnya, kemudian kita apply, kemudian generate. Ya, jadi ini sudah berlubang di airfoilnya, kemudian kita save. Dan kita save dulu projectnya, kita close yang desain modelernya, kita close terlebih dahulu. Setelah itu kita ke proses meshing, kemudian kita edit, nah, setelah itu kita pergi ke mesh. Nah, terus di sini kita harus basic preference CFD, kemudian solvernya kita fluent, lalu kita ke sizing, terus sizing function kita pilih uniform, lalu untuk max text size kita 0,15, kemudian max face-nya kita juga 0,15. Setelah itu kita generate mesh. Jadi meshingnya seperti ini jadinya yang awal. Setelah itu kita hidden terlebih dahulu. Untuk surface body kita suppress body, ini juga suppress body, dan ini suppress body. Dan untuk persegi panjang ini kita
hidden body terlebih dahulu, dan yang lingkaran juga kita hidden terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita pilih edges, kemudian mesh, klik kanan, insert, sizing. Kita pilih tepi dari airfoil ini. Setelah itu kita apply geometry, kemudian tipe kita ganti number of division 50. Kemudian behavior kita ganti HUD, lalu kita generate. Kita lihat mesh-nya terlebih dahulu. Jadi seperti ini jadinya. Lalu kita lakukan sizing lagi, maksudnya mesh lagi. Kemudian mesh, klik kanan, insert, sizing. Kita pilih bagian dalam, garis bagian dalam dari airfoil, kita klik, kemudian apply. Kemudian tipenya kita ganti number of division, kita 100. Kemudian kita generate mesh. Oke, kita lihat terlebih dahulu meshing-nya. Jadi mesh-nya seperti ini di dalam. Lalu kita lakukan inversion mesh, kemudian klik kanan, insert, inversion, geometrinya kita pilih full body utama, kita apply. Lalu untuk pendirinya kita pilih permukaan dalam dari airfoil, yang bawah sama yang atas, tekan dengan tombol Ctrl, kemudian apply. Lalu kita inversion option, kita ganti total thickness, kita ganti, lalu number of layer kita ganti 12, yaitu maksimum thickness 0,016. Setelah itu kita generate. Oke, kita lihat mesh-nya terlebih dahulu. Jadi lebih bentuk segitiga ya. Kemudian kita klik
layar dalam dari airfoil yang atas sama yang bawah, kemudian klik kanan, insert, kemudian sizing, lalu kita elemen size-nya kita ganti 0,01. Setelah itu kita ini behaviornya kita ganti hard, lalu kita generate mesh. Oke, setelah selesai, jadi body yang persegi panjang sama circle kita show body. Nah, setelah muncul, lalu kita lakukan sizing meshing pada persegi panjang dan lingkaran. Caranya klik kanan, insert, sizing, kemudian kita pilih body keseluruhan body ini, lalu kita apply. Kita apply, lalu kita pilih tipe elemen yaitu body of influence. Lalu body yang kita pertama kali kita akan meshing itu persegi panjang, lalu kita apply. Kemudian size elemennya kita ganti 0,042. Setelah itu generate mesh. Sudah bisa dilogika ya semuanya ya, fungsinya gambar lingkaran yang kecil itu dengan yang kotak itu fungsinya untuk apa itu? Jadi sebenarnya hanya ingin ini memperdetail ya, atau memperkecil ini elemen ya di area tersebut. Jadi biar nggak semua area dikecilin elemennya. Oke, silakan dilanjutin, Saudara Devian ya. Masih proses, Pak. Ini dirimu kayaknya laptopnya enak banget. Enak banget. Pakai ini laptop game, ROG. Ya sejenis laptop game, Pak. Oh gitu. Ya. RAM-nya berapa? 16? Masih 8, Pak. Masih 8? Iya, baru, Pak. Oh, baru. Core-nya berapa? I berapa? Gen berapa? i5 Gen 10, Pak. Waduh,
Pantes ya. Oke. Ini berarti laptop baru nih. Iya. Kalau laptop lama nggak kuat kan. Iya. Sudah selesai proses meshing, kita lihat terlebih dahulu. Jadi meshing yang pada persegi panjang terlihat lebih kecil-kecil. Nah, selanjutnya kita juga meshing pada lingkaran seperti caranya seperti tadi. Kita insert, sizing, kemudian geometri kita pilih full body, kita apply, lalu kita ganti body influence. Lalu kita select lingkaran. Dan kalau muncul seperti ini, kemudian kita klik, lalu apply, kemudian size-nya seperti tadi 0,042, lalu kita generate mesh. Yang mau langsung bertanya silakan. Barangkali tadi Mas Devian terlalu cepat ya pada saat proses apa gitu kan ya. Ya. Jadi biar sekalian. Dengan jumlah node sebanyak ini, proses runningnya berapa lama, Devian, dengan laptopmu yang seperti itu? Ini pun masih, menurut saya masih lama banget ya, Pak. Lama bangetnya berapa menit? Kalau yang lama itu pas nanti ya, pas proses setupnya yang pas calculate-nya itu paling lama itu, Pak. Berapa lama? Ya, itu lama banget. Kalau itunya banyak itu. Ini tensionnya apa ya, lupa saya namanya, itu lama banget Pak. Nyampe 2 jam? Tergantung jumlah itunya sih, apa namanya ya, intention apa? Biar ini ya, biar proses kalkulatnya cepat. Coba ini laptopnya dikasih kipas tambahan. Jadi daerah lingkaran sama gimana Pak? Ya biar proses runningnya cepat. Jadi bagi yang komputernya panas ya. Jadi kalau misalkan komputernya panas, nanti proses runningnya jadi lama gitu kan. Jadi biar performa komputernya nggak menurun, dikasih ini kipas tambahan. Itu ya buat semuanya ya. Nah ini hasil meshingnya. Silakan dilanjutkan Mas Devian. Ya, jadi ini hasil meshingnya. Jadi di daerah lingkaran sama persegi panjang tadi dibuat seperti itu. Kenapa? Agar meshingnya lebih rapat di prosesnya ini.
Lalu setelah kita selesai proses ini, kita beri batas kondisi atau nama. Kemudian kita pilih face, lalu face depan. Kita klik kanan, kemudian create name selection. Kita beri nama inlet. Oke. Lalu untuk yang belakang, klik kanan, juga create name selection, kita beri nama outlet. Oke, lalu sisi depan dan sisi belakang, kita pencet Ctrl untuk bersisi. Klik kanan, kita create name selection, kita beri nama sim. Oke. Lalu untuk yang bagian atas sama yang bawah, kita beri nama sim 2. Oke. Dan kita save project. Setelah itu kita close proses mesh, kemudian kita update terlebih dahulu mesh. Ya. Nah, setelah sudah selesai, kemudian kita ke setup, edit, double procession, kemudian kita pilih paralel, kemudian di laptop saya maksimal prosesnya 8. Itu juga tergantung laptop kalian prosesnya berapa, jadi saya tidak tahu. Kemudian kita pilih OK. Kita tunggu sebentar. Sudah muncul gambarnya. Setelah itu kita pilih pada solver, kita pilih tipe density base. Lalu kita pergi ke model, kemudian pada energi kita on kan, pilih OK. Lalu viscose kita klik 2 kali, double klik, kemudian kita pilih spalat Almaraz. Setelah itu OK. Setelah ke model, kita ke
Kita cek material dulu, fluid, air, oke, kemudian gas, terus kemudian ke boundary condition pada sisi inlet, kita klik, kemudian kita pilih velocity-nya, magnitude and direction. Kemudian velocity magnitude-nya kita ketik 12, dan oke. Velocity outlet, inlet, oke. Kemudian outlet, pressure, oke. Symmetry, oke. Setelah itu ke reference value. Kemudian dari mana kita komputasi dimulai, kita tulis inlet, area, density, kemudian reference zone, kita pilih solid, oke. Lalu ke metode, kemudian pilih implicit, oke. On metode, kita pilih yang modify to plan velocity, kita pilih second order upwind. Terus kita ke report, kemudian kita ke report definition, kemudian kita pilih new, kemudian pilih force report, kemudian kita pilih draft, kemudian kita beri nama draft. Bentar, ada yang salah. Tadi saya lupa, yang di itunya saya belum kasih, di airfoilnya belum saya kasih nama, saya lupa. Kita close dulu. Kita pergi ke mesh lagi. Saya lupa pada sisi kita hidden terlebih dahulu pada bodi lingkaran. Yang ini tadi saya lupa memberi nama boundary condition-nya atau namanya. Kita beri nama airfoil. Oke. Dan kita close. Ini dulu sudah diajari ya, aliran laminar sama turbulen itu bedanya apa gitu ya? Atau ngitung aliran laminar atau turbulen gitu? Ketika mekanika fluida, diajarin nggak? Ini yang lain dengerin ya. Dulu diajarin nggak? Bedanya aliran laminar sama turbulen itu apa ya? Terus bedainnya itu caranya gimana gitu? Ya, sudah Pak. Oh nggak diajari masa? Sudah. Oh, sudah. Terus ngitung cirinya aliran laminar bagaimana? Nilai apanya berapa seperti itu? Nilai kecepatannya berapa seperti itu? Harus nilai number Reynolds-nya kurang dari, seingat saya 2400 kayaknya. Kurang dari 2400, kalau turbulen di atas 4000. Di atas 4000. Itu kalau misalkan di dalam pipa kan ini ya. Jadi kan ada faktor ini ya, kekasaran pipa ya, kemudian ada faktor diameter pipa, kecepatan
fluida, jenis fluida gitu kan ya. Karena jenis fluida nanti kan ngaruhnya di nilai Ru ya, nilai Ru fluida gitu kan. Kalau di sini di mananya? Ini kan aliran ini ya, bukan aliran internal ya, ini kan aliran eksternal ya. Nah, ini kalau misalkan yang kemarin itu kan alirannya laminer gitu kan. Laminer berarti kan speednya kan tidak boleh ini ya, istilahnya kan tidak boleh melebihi kecepatan tertentu gitu kan. Hingga kalau misalkan kamu mau mensimulasikan betul yang kemarin berarti kan speednya nggak boleh tinggi-tinggi amat lah gitu kan. Nah kalau yang ini bisa dikata bebas sih ya, jadi ngasih setinggi apapun kemungkinan dapat turbulennya ya pasti inilah pasti berhasil lah gitu kan. Jadi malah di sini speednya nggak boleh rendah-rendah banget gitu, jangan cuman 0,5 meter per second ya, 0,1 meter per second yaitu rendah banget gitu ya. Ini sudah dikasih nama ya, Mas Devian, silakan dilanjutin. Sebentar Pak, proses. Oh Pak, masih nunggu? Ya, masih nunggu Pak. Sudah sempat kamu running ya, Devian ya, berarti kan sudah ada hasilnya ya. Kalau nanti ini proses runningnya lama, nanti di skip aja ya proses runningnya. Nanti langsung ditunjukkan hasilnya saja kalau memang dirimu sudah sempat running gitu. Saya sempat running tapi gagal Pak. Nggak kesimpan? Nggak kesimpan. Oh gitu. Ya. Udah muncul lagi. Walaupun dari conditionnya belum masuk ya ke air boilnya. Ngulang lagi kayaknya. Iya. Ini belum masuk yang tadi? Belum Pak. Belum diupdate tadi deh. Udah updatean. Loh, masih balik. Diulangi lagi aja Devian, enggak apa Devian untuk yang ininya. Langkah apa ini setup ini ya? Ya. Setupnya dihapus saja dulu itu, diklik kanan, di setup, delete gitu. Reset apa tidak? Ada. Reset ya? Oh ya reset. Reset. Oke. Reset belum? Oke. Nggak bisa. Oke, double pararen. Oke.
Sudah keluar. Sudah kita ulangi lagi, jadi solvernya kita pilih ke density base, kemudian ke model, energi kita on kan, kemudian viscous kita ganti Spalart Almaraz. Oke, setelah itu material air, Udahnya pilih udara ya. ya udara, Air. kemudian boundary. Nah, kita keluar. Pada sisi inlet tadi kita ganti magnitude and direction. Velocity magnitude-nya kita pilih 12. Oke, airfoilnya full. Outlet. Oke. Symmetry. Oke, kita reference value dan tulis reference one solid. Oke, setelah itu metodenya modify second order, kemudian report definition, new force draft, dan airfoilnya kita klik, kemudian kita checklist pada report file, report plot, dan pin to console. Oke, kemudian juga ke force report, kemudian gaya angkat atau lift, kita tulis lift, dan kita klik airfoil, dan sama seperti tadi kita checklist. Oke, kemudian close. Report, kemudian initiation, kita hybrid, kemudian klik initialization. Proses. Oke, sudah selesai. Sudah, kemudian kita ke run calculation. Nah, jadi yang menyebabkan paling lama menurut saya tergantung dari jumlah dari iteration-nya. Jadi biar sini lebih cepat, kita ketik 20 aja, karena biasanya lama banget proses yang ini, dan kita calculate.
Berapa lama ini nunggunya, Devian, kira-kira? Biasanya agak lama sih, Pak. Punya saya Ada 1 jam, setengah jam, nggak nyampe? kalau jumlahnya 20 sih kayaknya nggak sampai deh. Nggak nyampe ya, nggak sampai 30 menit ya? Insya Allah seperti itu, Pak. Insya Allah, nggak pasti nih. Oke, bagi yang lain, jika ada pertanyaan silakan ini ya, ditanyain ya. Atau mungkin ada yang tadi sempat nge-lag ya, sehingga nggak kelihatan ya, biar diulang lagi maksud saya. Oke, sambil kita nunggu ya, jika ada pertanyaan silakan untuk ditanyain. Benar. Pak, mau tanya Pak. Untuk asesmennya sudah ini ya, saya buat ya. Semakin cepat saudara mengumpulkan, semakin baik. Kalau memang laptopnya tidak kuat, coba jumlah besar dari elemennya jangan terlalu kecil. Tanya Pak. Silakan. Kayaknya ada yang mau nanya nih ya. Ini Pak. Kan kalau di saya ansisnya tipe 16 ya, yang versi 16. Untuk tools yang report, untuk drag liftnya itu kayak beda gitu Pak. Nanti mempengaruhi hasil nggak sih? Enggak akan pengaruhi hasil. Hasilnya nggak akan pengaruhi. Enggak. Ini dirimu pakai 2000 berapa, Devian? 2019? Iya. Yang lain ini ya, menyesuaikan berarti ya. Kebetulan saya juga pakai 2016 kok, Mas Mustaqim. Error? Iya, Pak. Atau mungkin karena ini jumlah number iteration-nya terlalu kecil mungkin ya? Aduh. Coba kita Sampai sejauh ini ada yang tadi coba untuk ngerjain bersamaan dengan Mas Devian nunjukkan caranya ini tadi? Atau mau dicoba setelah ini? Gimana ini tadi semuanya? Mungkin setelah ini ya coba. Untuk nanti ya yang dikumpulkan ini ya file ansisnya dan juga ini ya screenshot hasil simulasi ya. Screenshot hasil simulasinya silakan taruh di file Word ya, kemudian dikumpulkan di assessment-nya juga sama dengan file ansisnya. tiba-tiba keluar.
Oke, ini bakal lama banget nih berarti kayaknya nih Devian. Iya, Pak. Oke. Mulai. Saya rasa ini ya. Jadi yang terpenting tadi itu 3 step yang sudah 3 step atau 4 step yang sudah ditunjukkan oleh saudara Devian ya. Dibuat geometrinya, ngambil dan juga ini mengimport ya geometrinya, kemudian settingan meshingnya dan juga cara men-setup-nya. Nah, kemudian setelah itu masuk ke solution ya. Nah, ini kondisional ya, setiap orang mungkin ada yang laptopnya mungkin kemampuan mumpuni ya, sehingga bisa running dengan jumlah node banyak ya atau enggak ya, nanti itu silakan dicoba-coba sendiri ya, mungkin setiap orang akan sedikit berbeda. Nah, ini saya serahkan ke kelas ya, jadi mau mengerjakan setelah ini ya, atau mungkin tetap diadain meeting ini ya untuk kemudian berdiskusi ya. Jadi saya kembalikan saja, jadi maunya seperti apa. Jadi kalau misalkan kalian merasa kami lebih suka ngerjain sendiri-sendiri aja ya, jadi sambil lalu nanti mungkin kami akan berdiskusi ya melalui WhatsApp ya. Nah, atau mau dikerjain bareng-bareng sekarang ya, silakan. Ini kelas maunya seperti apa, saya kembalikan saja ke kelas. Ini Mas Devian sudah selesai berarti ya? 3 ke ratio-nya Pak, tadi saya belum karena lama itu yang iteration-nya gitu. Itu ya. Gimana semuanya? Mau dicoba dulu sendiri-sendiri? Atau bagaimana? Mas Arya hadir, Mas Arya? Hadir, Pak. Gimana, mau coba untuk kerjain sendiri-sendiri atau bagaimana? Kalau saya masih nunggu laptop lagi dipakai adik, Pak. Oh, berarti nggak bisa langsung sekarang ya? Iya, Pak. Sydney, ada Sydney? Ada, Pak. Mau dikerjain sekarang atau mungkin mau coba sendiri-sendiri? Sekarang juga boleh. Oh, sekarang juga boleh. Kalau saya sih enaknya bareng-bareng, Pak. Bareng-bareng. Tapi terserah teman-teman aja, Pak. kok lapis ini. Afyoga. Iya, hadir, Pak. Gimana, mau mau coba kerjain sendiri atau kerjain bareng-bareng? Kalau saya sendiri sih lebih nyaman sendiri-sendiri ya, paling nggak ngikutin dari hasil ya? meeting ya. Soalnya tadi kan saya coba ngikutin, cuman kok ketinggalan gitu. Akhirnya kan bingung sendiri. Terus saya lihat meetingnya ternyata direkam, direcord, ya sudah saya putuskan lihat aja berakhir ya gitu. Jadi kan bisa paham juga. Untuk kelas ini sudah punya ini ya, grup khusus ya. Ini kan anak-anak kelas ini ya, kelompok apa namanya, Karma Fluid ya, konversi energi. Konversi energi. Sudah ada grupnya sendiri. Atau hanya ini grup angkatan yang isinya 22 orang tuh ya kira-kira? Iya sih. Nah, itu Shopee-nya siapa itu bunyi itu? Ya udah, gini aja saya putuskan setelah ini. Jadi karena sangat tidak mungkin sekali kita menunggu saudara Devian ya untuk
running ya hingga akhir, nanti waktunya malah habis ya, malah kita nggak efisien sendiri. Setelah ini saya persilakan saudara-saudara semuanya untuk melihat kembali video yang tadi, untuk mengikuti video yang tadi secara perlahan seperti itu, silakan diresapi. Nah, nanti kemudian jika ada pertanyaan, coba untuk sharing sama-sama ya dengan teman-teman konversi energi ini, ya silakan nanti kalau misalkan mau komen-komenan di kolom komentar di MS Team ini silakan ya, kalau misalkan mau di WhatsApp silakan ya. Jadi hal tersebut saya serahkan ke kelas ya, jadi enaknya seperti apa. Nah, kemudian saya rasa seperti itu saja ya dari saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada kelompok 4 ya, dalam hal ini adalah Mas Imam dan juga Mas Devian, yang ternyata sepertinya Mas Devian matang sekali nih persiapannya, jadi mungkin dia sudah mempersiapkan sebelumnya. Saya harap nanti pertemuan berikutnya kurang lebih seperti ini ya, jadi memang sengaja setiap kelompok saya tugasi ya, jadi agar kalian punya rasa tanggung jawab ya masing-masing ya untuk mencoba sendiri ya, kemudian jelasin ya ke temennya intinya itu seperti apa gitu kan. Oke, biar nggak berlama-lama ya, silakan ya saudara-saudara menyimak kembali ya. Saya rasa untuk kelas ini bisa saya akhiri dulu ya sampai di sini ya. Atas kurang lebihnya ya saya mohon maaf. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, silakan dicoba sendiri-sendiri ya. Intinya dicoba sendiri-sendiri. Coba sendiri-sendiri. Oke. Lumayan nih kayak main game kan. Ya udah, silakan semuanya untuk hang up terlebih dahulu. Nah, kalau yang nggak hang up ini berarti ketahuan nggak ada orangnya nih. Ayo Mas Didni, hang up Mas Didni. Iya, Pak. Boleh minta absen lagi, Pak? Kayaknya sudah tak absen deh kamu. Kamu kok terlambat absen toh? Iya, Pak. Tadi Iya. telat masuknya, Pak. Ya udah pokoknya intinya dengerin gitu aja ya Sydney ya. Saya nggak begitu bermasalah dengan itu. Yang intinya kamu dapat esensinya dari kuliah inilah. Sudah saya ini ya, sudah saya absen. Suun, Pak. Makasih, Pak. Oke. Devian nggak hang up? Nggak ada orangnya nih berarti.